Kamu masuk ke sekolah gitu gratis apa bayar? Alhamdulillah saya dapat beasiswa dari olahraga itu. Wis, dari juga dapat. Iya. Gratis dong. Iya gratis. Full. Iya full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ya? Iya. Mentang-mentang nih, ya padahal dia bukan anak madrasah loh, tapi udah tahu caranya menjawab salam ya. Oke, ngomong-ngomong tentang salam ya, nggak perlu salam-salam. Kita akan hari ini membahas bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa kuliah gratis. Bener ya, karena khusus ini ya bukan apa-apa ya. Biaya kuliah sekarang mahal, bener nggak sih? Iya. Nah, kalau boleh tahu kuliah di tempat gue berapa biayanya per semester? Per semester itu kurang lebih 11 juta buat jurusan saya. Nah, bagi lo yang nggak punya duit itu mahal, ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa gratis? Gue akan kasih tahu caranya bersama dia ya. Tapi kemarin kita sudah membahas juga caranya untuk masuk ke sekolah kedinasan bersama junior gue ya. Jadi untuk anak SMK bisa loh masuk ke sekolah kedinasan, khususnya di SMKG itu ada jurusan untuk alat-alat gitu untuk SMKG. Jadi khususnya untuk TKJ, jurusan TKJ, teknik elektro itu bisa masuk semua ya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kuliah gratis secara full dari mendapatkan beasiswa dari universitas ternama swasta di Jakarta. Anak Jakarta coba tuh. Ada apa coba tuh di belakang ya? Oke, hari ini gue bersama Fajar Maulana. Belum kenalin sendiri. Oh, iya, lu kenalin aja dah. Iya. Fajar Maulana. Tukang pecel sebelah. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana. Saya ini murid Bapak Fauzan. Aduh. Bohong. Saya alumni SMK Yadika 5 angkatan 2019. Tahu nggak SMK di kelima tuh di mana? Tahu dong, pastinya itu sekolah besar yang ada di Indonesia. Segar Ya. Citi. Oke. Ya. Puji ketawa ya. Oke, dah. Jadi alumni SMK di kelima ya. Oke, sekarang kuliah di mana Bang kalau boleh tahu? Saya kuliah di Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna Utara nomor 9, Jakarta Barat. Iya, udah. Lengkap banget ya supaya nggak kesasar lo mau ke sana ya. Jadi tempatnya itu daerah Jakarta Barat, Bonjeruk mau ke arah Taman Anggrek ya. Betul. Anak gaul Taman Anggrek dan Central Park nih kalau Esa Unggul ya. Pernah ke sana nggak Bang? Belum. Berarti belum gaul ya. Ganti, dia baru semester 2 soalnya. Semester 3, 4, 5 liatin aja. Liar ya. Oke, Bang, kalau boleh tahu jurusan apa di sana? Saya jurusan fakultasnya Fakultas Ilmu Komputer, jurusannya Teknik Informatika. Semester? Semester 2. Tuh kan. Mau UAS nih, ntar. Oh, selamat ya belajar yang benar ya. Semoga IPK-nya bagus. Amin, Ya. amin. Baru semester 2. Kalau anak gaul Jakarta biasanya nih anak-anak kuliah kampus yang mulai kelihatan aktifnya itu semester 4, 5, 6. Kalau sekarang masih kupu-kupu. Atau ada kegiatan di sekolah di kampus, Bang? Selain kuliah ngapain aja kegiatannya? Oh, kalau kegiatan di kampus sih belum ada. Tuh kan. Nah, untuk kegiatan di luar tuh saya latihan judo. Nah, judo, ngomong-ngomong judo nih, kamu masuk ke sekolah gitu gratis apa bayar? Alhamdulillah saya dapat beasiswa dari olahraga itu. Wis, dari juga dapat. Iya. Gratis dong. Iya gratis. Full. Iya full. Hah? Terus duit satu semester 11 juta kali 8 semester itu bisa hampir ratusan juta loh. Iya kurang lebih. Dan lu nggak ngeluarin biaya segitu? Insya Allah enggak. Enak banget. Iya kan? Lu mau nggak kuliah gratis? Ya, bayangin selama kuliah tuh biaya kuliah jujur mahal banget ya. Dan semesternya apalagi di Jakarta udah hampir belasan juta, bener nggak? Iya. Ya, ada yang hampir 20 juta, bahkan 50 juta tergantung jurusannya. Tapi Fajar Maulana ini mendapatkan beasiswa dan gratis selama kuliah di sana. Nah, tapi gratisnya gampang nggak? Kita cari tahu nih. Kira-kira, Bang, gratisnya itu ada syaratnya nggak sih, Bang? Syaratnya itu di sana kan ada beberapa jenisnya ya. Ya. Ada beasiswa unggulan, beasiswa prestasi, beasiswa Indonesia Timur. Nah, Kalau saya, bisa dijelasin nggak? Kalau beasiswa unggulan itu apa? beasiswa unggulan tuh biasanya orang-orang yang punya prestasi tapi di bidang non akademik kayak misalnya O2SN, Oh. terus
kegiatan-kegiatan yang ikut lomba tapi non akademik lah. Non akademik. Terus ya. kalau beasiswa prestasi, Prestasi, itu beasiswa yang menggunakan rapot. apa namanya, prestasi non kebalik dong. Ya udah gampang, balik ya. Oh ya, gampang juga bikin lagi. Oh ya udah maaf ya. Loh, nah, ada jalur prestasi, jalur prestasi. Gak apa-apa. Maaf ya. Dia grogi. Oke, jalur prestasi. Jalur prestasi itu Itu berarti yang non akademik. Kalau Misalkan misalnya yang unggulan tadi yang akademik kayak O2SN itu kan akademik itu. Jadi saya luruskan ya. Oh iya, luruskan. Jangan belok-belok ya. Terus kalau Indonesia Timur, beasiswa Indonesia Timur tuh orang-orang yang sekolahnya SMA-nya di bagian Indonesia Timur sana. Oh, Itu berarti punya teman daerah dari daerah timur? ada dari Ambon, dari Ada. Papua ada. Oh, bisa Iya. ngomong daerah sana? Gak bisa. Oh, bisa ya. Nanti bisa ya. Oke, berarti Fajar ini melalui jalur prestasi. Iya. Prestasi dengan sertifikat. ya sertifikat. Berapa sertifikat sih kalau boleh tahu untuk masuk ke universitas secara gratis? Kalau dari sananya sih nggak ditentukan Hmm. berapa, tapi minimal itu tingkat kota atau kabupaten minimal punya. Tingkat kota atau kabupaten? Ya. Kalau kota minimal berapa juaranya? Atau tingkat berapa? Setahu saya sih itu minimal 3 besar sih juara. Juara 1, 2, 3 ya? Dari lomba apapun itu. Iya. Nah, kalau untuk itu sertifikatnya harus berapa banyak? Atau misalkan dia punya satu sertifikat juara 3 misalkan atau juara 1, dia udah bisa mendaftar gitu. Bisa. Bisa. Tapi nanti kan ada seleksi lagi. Oh, Iya, yang ada banyak, seleksi yang daftar lagi. kan banyak, nggak cuma Oh. sedikit. Kalau Fajar menggunakan berapa sertifikat kalau boleh tahu? Saya berapa ya? Oh, sombong banget. Sampai itu di saya berapa ya? Nah, coba itu. Di kota ada juara apa aja? Di kota ada Juara? satu Juara 1. Itu tahun 2018. 2018. Iya. Untuk provinsi Provinsi ada ada juara 2 ada. juara 2. Oh, ada lagi berarti selain itu. Juara 3 Terus? ada, juara 1 ada. Sombong banget ya. Enggak sombong. Enggak sombong ya. Oh, Ya, juara kota provinsi nasional. Kalau nasional sih Nggak pernah nih kayaknya nih. sebelum kuliah itu pernah masuk, Tapi cuma belum berhasil. Nah, setelah masuk kuliah baru berhasil. ya juara 3. Juara 3 berhasil. Tahun 2019. Nah, berarti itu pas saat kuliah. mau masuk kuliah sih. Mau masuk kuliah. Nah, ngomong-ngomong kalau kamu kan masuk melalui jalur prestasi judo. Nah, Ya. apakah di kampus tersebut terikat? Apakah kamu harus ikut judo di sana dan kamu harus prestasi setiap hari, setiap bulan ataupun setiap tahun satu semester harus ada prestasi atau enggak? Untuk IPK yang pertama tuh nilai dulu. Selama kita udah tanda tangan kontrak terus kita melaksanakan kuliah, IPK tidak boleh kurang dari 2,5. Kecil 2,5 mah. Gue aja 3 terus dulu, tapi nggak dapat beasiswa. Sombong amat. Ya. Terus untuk dari prestasinya itu kita harus melaporkan kegiatan kita mengikuti lomba, minimal itu hasilnya 3 besar. Selama setahun itu 2 kali pertandingan. Gitu. Nah, kalau kayak gitu di SA Unggul itu ada judonya nggak sih sebenarnya? Judonya sih belum ada. Belum ada? Paling kalau mau ngajuin kita ngajuin dulu. Oh, gitu. Berarti kamu kegiatan judonya sekarang di luar ya? Iya di luar. Di luar. Nah, berarti kamu sudah ngikut judo dari kelas berapa? 1 SMP. Satu. Dulu awalnya eskul di sekolah. SMP terus dilanjutin juga ya. Iya. Oke, judo itu kalau ngomong-ngomong tentang judo itu mainan bukan sih yang apa tuh yang dikocok-kocok jalan? Itu yang kotak. Itu mah ludo. Oh, itu ludo mau ya. Oh, iya. Oke. Oh, iya. Kalau judo kalau boleh tahu itu apa sih? Gue sih jarang lihat judo. Gue kalau ngeliat olahraga paling basket, futsal, voli, karate, taekwondo. Judo itu apa kalau kita boleh sharing? Judo itu salah satu aliran olahraga Pengaliran sesat. olahraga Oh ya. cabang olahraga bela diri sama kayak karate, taekwondo gitu. Cuman kalau karate, taekwondo kan dia lebih ke mukul atau nendang ya. Tapi kalau Judo? judo itu lebih fokus ke banting. Waduh, banting. Bye-bye lo dibanting sama dia ya. Iya. Kalau dia suka banting, berarti banting orang. Iya iyalah. Kalau gue banting peralatan rumah tangga gue. Makanya gue jadi kismin ya. Oke. Oh, jadi kalau judo itu titik beratnya di bantingan ya. Lebih fokus ke situ. Oh, ke bantingan. Oke, sampai sekarang masih nekunin judo tersebut. Masih harus lah. Nah, berarti kan kenapa sih kamu nekunin judo tersebut?
apakah kamu dari kecil sudah yakin dengan judo tersebut kamu ada jalan rezeki atau mempermudah jalan hidup kamu? Dulu awalnya tuh saya ikut judo kan diajak temen ya eskul di SMP. Oke guys, sorry tadi ada gempa lokal ya. Gua ketawa kamera jatuh coba tuh. Oke ya, tadi membahas tentang kapan mulai judo atau kamu bisa yakin melalui judo itu kamu bisa sukses dan bisa membantu jalan hidup kamu. Oke, yang pertama itu saya judo dari kelas 1 SMP itu diajak sama teman saya. Nah, awalnya tuh saya nolak karena saya pikir nggak ada gunanya ya, saya mikir gitu Awalnya, Ya. tapi sekarang terus seiring berjalan waktu teman saya malah keluar Waduh. duluan, yang ngajakin saya. biasanya sih emang gitu, Ya. yang ngajak malah yang nggak bertahan ya. Ya, Terus saya latihan sampai sekarang alhamdulillah sih bisa dapat beasiswa dari universitas ini. Nah, berarti namanya temannya Fajar namanya siapa coba? jangan lah. Takut ya? Tuh, lu nyesel keluar dari judo, dia aja bisa gratis dapat kuliahnya. Nah Iya. sekarang apa bang? Di judo itu kan ketika saya masuk tuh saya mikirnya judo itu kan saingannya dikit. Jadi untuk berprestasi itu peluangnya lebih besar daripada kita ikut futsal atau sepak bola gitu. Oh. Tapi saya nggak Bukan mendiskreditkan ekskul itu ya. Kalau misalnya kalian rajin ataupun kalian pasti bisa. Bener, karena gue juga nekunin. Yang penting sih kalau mau berprestasi itu jangan main untuk wilayah sekolah saja, jangan. Ya, prestasi itu dilihatnya biasanya dari tingkat kota, provinsi dan nasional maupun internasional. Jadi sertifikat itu bisa digunakan untuk lu kerja, bisa digunakan untuk lu beasiswa kuliah kayak gitu. Kalau lu hanya lomba-lomba antar sekolah ya, mohon maaf ya, bukannya gua menganggap remeh, bukan ya. Tapi itu bagus. Tapi kalau bisa lu cari sekolah-sekolah yang lomba-lomba yang berjenjang ya kayak gitu. Oke. Berarti judo itu kan kayaknya udah banyak juga sih sebenarnya. Ya, Udah banyak kan? udah ada olimpiadenya. Udah olimpiadanya kan ya. Berarti kan emang judo itu bagus juga. Tapi untuk daerah tinggal di mana? Saya di Tangerang Selatan. Udah ada komunitas. Untuk sementara ini di Tangerang Selatan itu yang saya tahu tuh cuma ada 2. Yang pertama itu di klub saya Raja Wali Judo Club di Arhanut, terus yang kedua BSA Martial Arts. Oke. Martial Arts, sorry. Oke, Bang, coba deh, kamu kasih ada tips nggak sih kalau seandainya untuk seseorang atau anak-anak nih khususnya kelas 12 yang baru lulus dan lulus dengan cara corona, ya kan? Maaf ya, maksudnya kan UN nilai UN nggak ada nih. Kalau masuk ke universitas kadang-kadang bisa dilihat dari nilai UN kan, gitu. Terus tes sekolah juga dan lain-lain. Nah, ada nggak sih tips menurut kamu untuk siswa-siswi misal dari SD, dari SMA atau SMA kalau sudah mengikuti kegiatan itu bisa bermanfaat, itu ada nggak tipsnya menurut kamu? Sebenarnya kalau kegiatan olahraga kayak gini tuh harus dari kecil, dari minimal lah dari SD atau SMP gitu. Ya. Harus Tekunin ya? Cuma Benar. kalau udah masuk SMA kelas 3 atau kelas 2 itu udah sulit, cuma nggak menutup kemungkinan juga buat kalian yang baru masuk gitu. Benar. Yang penting sih lu konsisten, lu mau berjuang, lu mau jangan ngikut-ngikut temen sih, bener gak sih? Iya benar. Karena Temen anak tuh racun. kan ya kan? Bener, untung lu gak teracun nih karena oke bener, karena kenapa? Anak-anak sekarang tuh banyak yang eskul ini lagi naik daun nih, ngikut. Sedangkan dia cuma hanya tim meriah doang gitu. Jangan, kalau bisa ya, lu ada kegiatan yang masih sepi nih, minatnya kurang ya kan. Kalau bisa lu naikin dengan kemampuan lu kegiatan tersebut. Gue yakin itu akan menjadi sejarah yang baik untuk ke organisasi lu maupun sekolah lu kayak gitu ya. Oke, berarti kamu mendapatkan beasiswa itu langsung ditawar oleh ESA Unggul atau kamu mengajukan ke beberapa universitas swasta? Universitas ESA Unggul itu kan saya awalnya tidak tahu ya. Ya, nggak tahu. Iya, nggak tahu. Aduh, maklum ya tinggal di Tangerang ya. Soalnya jauh dia di Jakarta.
Bener ya. Jadi tahu Jakarta sekarang ya? Iya, sebagian doang. Nggak apa-apa, nanti tahu Jakarta secara meluas. Nah, berarti dulu universitasnya apa aja nih yang menawarkan beasiswa secara gratis full? Sebenarnya nggak ditawarkan ya, cuma dikasih tahu ini ada peluang gitu. Informasinya melalui apa kalau boleh tahu? Yang pertama itu dari pelatih saya tuh di Universitas Matana. Di sana juga ada senior saya yang dapat beasiswa di situ. Terus Institut Tiami juga ada senior saya juga di situ. Tapi kenapa kamu memilihnya Esa Unggul? Esa Unggul waktu itu promosi ke sekolah saya, jadi saya tahu dia menawarkan ada beasiswa full gitu. Jadi saya penasaran, kebetulan persyaratan minimalnya saya alhamdulillah ada gitu. Jadi saya nyoba mengajukan. Berarti bukan hanya Esa Unggul doang ya, ada tadi Matana, Tiami ya. Ya itu dari senior saya ada di situ. Ya, pokoknya apapun itu universitasnya biasanya ada jalur untuk prestasi maupun akademik dan non akademik, bener nggak? Ya, satu lagi sama jalur timur ya, kayak gitu. Ya, Indonesia Timur. Indonesia bagian timur. Oke, selain itu cara apa ya? Tahapan-tahapannya untuk kamu mendapatkan beasiswa, tadi kan pertama Esa Unggul promo, kamu tertarik lalu kamu melakukan pendaftaran. Ya, pendaftaran pengajuan diri. Apa aja sih yang perlu dilampirkan untuk persyaratan pertama itu? Persyaratan yang pertama itu sertifikat minimal 3 besar tingkat kota. Minimal tingkat kota. Terus nilai rapot, hasil ujian nasional, terus sama surat keterangan lulus. Surat keterangan. Ya iyalah. Kalau lulus juga mau masuk kuliah ya kan? Ya, sama formulir pendaftaran kan dikasih formulir, ntar kita ngisi gitu. Iya, kamu isi nggak bisa dapat juga ya. Oke, berarti dari jalurnya prestasi itu sertifikat minimal kota. Boleh juara 3. Kalau satu doang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, nanti diseleksi lagi sama timnya. Oh gitu. Ya, jadi kalau yang punya sertifikat kota langsung aja ajukan ke universitas yang kamu inginkan. Terus kedua, rapot itu paling nggak boleh merah kali ya. Semester 1 sampai 5. Semester 1 sampai 5 nggak boleh ada yang merah. Ya kalau nggak ada merah lu nggak naik ya. Terus ada lagi tadi UN lulus ya. Ya, surat keterangan lulus dilampirkan sama hasil ujian nasional. Oke, kalau tahun ini kayaknya nggak ada ujian nasional. Oh iya. Ya, maaf ya, ada corona ya. Tapi jangan kecil hati, kayaknya masih ada jalur prestasi masih dibuka di kampus kamu. Ada nggak kira-kira? Kayaknya ada sih contohnya. Tahun depan. Soalnya ini udah tahap kedua udah ada pengumumannya. Oh. Soalnya kalau tahun kemarin tuh cuma sampai tahap 2 doang. Oh, berarti kecuali yang regulernya masih buka. Oke. Untuk jalur prestasi itu kira-kira dilakukan di bulan apa sih kalau boleh tahu? Dari tahap pertama itu pengumumannya itu Februari. Nah, selama dari semester baru itu kita bisa ngajuin langsung aja. Jadi nanti pengumumannya tuh sambil berjalan nunggu gitu. Nah, habis itu baru tahap kedua. Tahap kedua itu pengumumannya baru-baru ini sih, bulan-bulan hari-hari kemarin. Oh, berarti yang lagi udah nggak ujian nasional nih yang kelas 12 udah telat kali ya? Iya, harusnya dari kemarin. Tapi kalau kayak gitu masih bisa diikuti untuk tahun selanjutnya nggak sih? Masih bisa. Masih bisa, wah. Pokoknya maksimal itu lulusan setahun setelahnya. Jadi misalnya kita lulusan tahun 2019, tahun depan bisa. Nah, tahun depannya baru udah. Oh, berarti 2 tahun kelulusan udah nggak bisa? Setahu saya gitu. Oke, ya. Oke, biaya kuliah kamu berapa sih kalau boleh tahu di sana per semester? Kalau gue dulu di negeri, gue sih murah terbilangnya, masih di bawah 2 juta per semester. Tapi masuk kuliahnya itu dulu kalau nggak salah 2 jutaan juga, 2,5 juta atau 3 juta deh. Ya, masih terbilang murah. Tapi kalau sekarang ini, gue ngelihat biaya kuliah di Jakarta khususnya ya kan, ya gila coy, sama dengan satu harga motor, bener nggak sih? Iya. Nah, berapa sekarang di sana? Kalau untuk per semester jurusan saya kan beda-beda ya jurusannya. Iya benar. Saya jurusan informatika 11 juta per semesternya. 11 juta satu semester kali 8. 11 kali 8 itu 88. Terus wisuda nanti gratis. Ya bayar. Wow, tetap bayar ya. Berarti setelah semesterannya aja gratis. Berarti tuh coba hampir 90 juta gratis. Ya pengen nggak? Ya makanya jadi anak dari sekarang coba cari prestasi yang banyak ya Bang ya. Tekunin satu bidang. Oh, ya, satu atau 2 boleh sih. Ya. Tapi ntar pacar dilupain kalau gitu.
ya kan sesuatu tuh kita harus ngorbanin salah satu Pak. Aduh. Bener sih. Kalau udah sukses cewek mah mempet aja ya. Oke. Nah, selama kalau itu kan biaya per semester, kalau biaya awal masuk juga gratis nggak tuh? Kayak uang pangkal. Uang pangkal kita gratis, cuma waktu itu cuma bayar formulir, Alma alma mater, sama biasanya itu kegiatan 1 tahun ya? enggak kegiatan Praktek? apa sih namanya ISQ. Oh iya sih ya. ISQ Itu kayak tes psikotes itu ya? Iya. Ya intelligence sih Iya, gitu. iya. Iya gitu ya. Oke. Tapi setelah itu semester 2 udah nggak ada bayaran lagi kan? Nggak ada. Nggak ada. Ini kita laporan aja. Laporan aja. Pernah nggak sih kalau kamu masuk dari jalur judo, punya teman nggak dari jalur misalkan selain ke judo gitu? Yang kuliah di sana juga. Jalur prestasi tentunya. Dari judo ada satu. Ada. Nah, untuk dari lain sih saya baru kenalan. Ada yang dari basket, Terus? silat, karate Cewek. juga ada. Cewek apa cowok nih kenalannya? Cowok. Aduh. Soalnya informatika kan cowok. Oh iya. Tapi cari ceweknya di mana kok kayak gitu? Hah? Nyari ceweknya di mana? Ya nggak tahu. Ntar lah sambil jalan. Iya benar ya. Oke. Berarti enak banget ya kuliah gratis. Keluarga kamu senang gak sih kalau kuliah gratis kayak gitu? Ya seneng. Bener ya. Karena emang biaya kuliah itu mahal banget, khususnya di Jakarta ya. Apalagi yang swasta. Saya tahu itu ada 1 semester hampir 20 juta, 30 juta ada. Ya, makanya dari sekarang itu kalau emang mau meringankan beban sekolah, coba cari prestasi atau cari beasiswa. Tapi kamu tetap cari beasiswa nggak sih kalau kayak gitu? Kalau gue dulu sekolah saya ya, sekolah di negeri ada beasiswa semester nih. Jadi setiap itu ngajuin terus sebenarnya dapat. Orang tua gue mah nggak tahu, gue mah dapat rekening sendiri. Jadi dulu setiap 1 semester gue dapet beasiswa gitu. Nggak sih 2 semester sekali, 2 semester dapat lumayan lah untuk tabungan ya. Kalau kamu ada nggak sih di sana? Apa kamu udah nggak boleh ikut beasiswa lagi? Kalau kita udah terikat kontrak sih kayaknya nggak ada. Udah nggak ada lagi ya. Pokoknya kecuali yang kalau nggak salah tuh ada yang reguler tuh kita bisa ngajuin beasiswa sih. Oke. Ya, kalau nilainya tinggi. Iya benar. Iya. Kalau gue kan reguler dulu, terus nilai gue, ya kan. Nah gitu. Oke, ya berarti kalau seandainya kamu lulus lebih dari, maaf ya, jangan sampai sebenarnya. Kalau seandainya lebih dari 8 semester atau 4 tahun, itu biayanya siapa yang nanggung? Atau kamu di drop out? Boleh sih, kita misalnya 4 tahun nih, kita belum lulus, kita boleh ngelanjutin, tapi Sorry. jangan tanpa biaya dari dia. Jadi kita Oh. biaya sendiri. Oh berarti nggak di Iya, drop out ya? iya. Oke. Cuma jadi biasanya cuma 4 tahun doang. 4 tahun. Pokoknya kontrak itu beasiswa diberikan selama 4 tahun oleh universitas tersebut. Harus lulus tepat waktu, ini harus. Nah, itu rajin jadi belajar. pacuan ya. Iya, betul. Jadi motivasi. Kira-kira lulus 4 tahun nggak? Yakin? Amin, harus lah. Harus ya. Oke, ngomong-ngomong balik ke judo lagi nih. Kan kamu udah dapat dari judo itu, kamu udah dapat beasiswa gratis. Iya. Mudah-mudahan dari judo kamu bisa mendapatkan jodoh. Ya Jodoh. kan? Atau rezeki pasti deh, gue yakin. Iya. Karena dari kejuaraan gitu pasti dapat uang pembinaan kan? Iya. Ya walaupun gak seberapa, ya kan? Lumayan lah. Lumayan ya buat pulsa sama bensin ya kan? Oke, kira-kira kamu mau nekunin judo sampai kapan sih? Sampai kapan? Sampai kapan? Atau kamu buka praktek lesnya kayak gitu-gitu atau Mungkin kedepannya saya mau nyoba buka eskul di sekolah-sekolah lain biar judo jadi banyak yang tahu gitu kan. Sekarang kan judo walaupun udah ada olimpiadanya, banyak orang yang belum tahu. Bener. Soalnya minatnya masih sedikit buat olahraga judo. bener? Iya. Saya pun nggak tahu nonton judo itu harusnya di mana. Kalau futsal kan banyak pertandingannya, basket banyak. Tapi kalau judo ini kan kita nggak tahu tempat-tempat pertandingannya itu di mana, terbatas kan gitu. Biasanya kalau pertandingan itu yang dilihat apa sih dari judo? Nilai. Nilai. Ada nilainya, Ada ada skor. peraturannya gitu. Apa semakin banyak kebanting semakin tinggi? Nah, intinya tuh kalau kita ngebanting musuh nih, Hmm. terus musuhnya tuh jatuhnya terlentang, Hmm. jadi punggungnya kena matras semua, itu kita udah menang. Kalau lawannya tulang lunak susah kali ya. Ya jangan, tulang lunak mah nggak lawan kayak gitu. Oke, kira-kira gue mau kasih pertanyaan ke lo. Coba kasih 5 kata atau 5 tips deh, tips
untuk siswa-siswa yang mau mendapatkan beasiswa gratis secara full? Nah, yang pertama kalian minatkan satu bidang itu ditekunin dari kecil kalau bisa dari SMP Tekuni atau minimal gitu. satu bidang. Ya, Kedua, itu latihan yang rajin. latihan yang rajin. Ketiga, Minta doa orang tua. bener ya, kalau bener ini ya kan, lu lagi tanding lu celaka gimana metong ya kan. 4, Doa sama Tuhan. bener sih, kalau udah sama orang tua iya, kalau misalnya sama Tuhan enggak. Iya. Kelima, Bagi waktu terus berserah diri kepada Tuhan. Nah, Sama aja ya. Pokoknya intinya kalau lu punya prestasi apapun itu ya, sertifikat lu kumpulin yang banyak ya. Bukan sertifikat cuman ikut-ikutan doang, enggak, tapi sertifikat yang bertanda tangan kayak wali kota, gubernur, presiden maupun instansi-instansi yang qualified gitu. Itu akan bermanfaat ya. Oke, thank you Fajar atas interview kali ini. Oke, ya semoga seluruh siswa-siswi SMK, SMA, SMK, pokoknya yang kelas 12 nih, yang bingung cari kuliah di mana, kalau Anda seandainya punya sertifikat, coba didaftarkan sertifikatnya di instansi terkait. Ya, baik itu universitas negeri maupun swasta ya. Kita coba masalah hasil itu diserahkan sama Tuhan ya. Kalau rezeki nggak kemana, benar nggak? Benar. Oke, jangan lupa tetap tonton video kami selanjutnya. Amin. Subscribe juga di bawah ini dan bunyikan lonceng. Ceding, ceding. Oke, thank you.